Rema hari ini 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Anton dan Budi, dua saudara yang menjalankan usaha keluarga, terlibat dalam pertengkaran hebat. Anton merasa usahanya tak dihargai, sementara Budi menganggap saudaranya terlalu egois. Perselisihan itu membuat mereka saling diam selama berbulan-bulan. Suatu hari, ibu mereka berkata dengan lembut, "Kasih itu sabar dan murah hati. Jika kalian terus mempertahankan ego, keharmonisan keluarga akan hancur." Kata-kata itu menyentuh hati mereka. Dengan kerendahan hati, mereka akhirnya duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan menemukan solusi terbaik bagi usaha mereka. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Namun, jika dihadapi dengan penuh kasih, justru bisa menjadi jalan menuju keharmonisan. Dalam 1 Korintus 13 ayat keempat, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Ketika kita bersabar, kita mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Ketika kita murah hati, kita tak terburu-buru menghakimi, melainkan berusaha memahami. Jika perbedaan disikapi dengan kasih, konflik tidak akan lagi menjadi jurang pemisah, melainkan jembatan yang memperkuat hubungan. Jika saat ini kita sedang menghadapi konflik, entah dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, mari belajar menyikapinya dengan kasih. Jangan biarkan ego dan kesombongan menguasai hati. Sebaliknya, latihlah diri untuk bersabar dan bermurah hati. Datanglah kepada Tuhan, mohon hikmat-Nya agar kita melihat konflik sebagai kesempatan bertumbuh dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Ketika kasih memimpin, tidak ada luka yang tak bisa disembuhkan dan tidak ada perselisihan yang tak bisa didamaikan. Saat menghadapi konflik, apakah Anda lebih sering mempertahankan ego atau berusaha memahami dengan kasih? Bagaimana Anda bisa menerapkan kesabaran dan kemurahan hati dalam menyelesaikan perbedaan dengan orang lain? Pernahkah Anda melihat bagaimana kasih dapat mengubah suatu hubungan yang retak menjadi lebih harmonis? Apa langkah yang bisa Anda ambil untuk membawa kasih dalam setiap interaksi Anda? Tuhan, ajar kami untuk menghadapi setiap konflik dengan kesabaran dan kemurahan hati. Jauhkan kami dari ego dan kesombongan, dan tuntun kami untuk selalu bersikap bijaksana dalam setiap perbedaan. Biarlah kasih-Mu memimpin setiap perkataan dan tindakan kami, agar melalui konflik kami justru semakin dipersatukan dalam keharmonisan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Konflik bisa menjadi jalan menuju keharmonisan jika dihadapi dengan kasih.